Oke, selamat datang di video ini. Baik, perkenalkan, nama saya Jerry Wardi Donusi Arjami. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 2323130. Pada saat ini atau pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi yang pertama sampai dengan generasi yang sekarang. Jadi langsung saja simak videonya. Ini dia videonya. Oke, baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Oke, untuk generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi pada saat itu. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kalinya, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Jadi kita bisa melihat di sini pada generasi pertama ini, untuk ukuran dari komputer generasi pertama ini sangatlah besar dan juga bisa memakan satu ruangan. Oke, di bawahnya ada contoh dari komputer generasi pertama. Contohnya komputer IBM 701 dibuat pada tahun 1993 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Kemudian ada ciri-ciri dari komputer generasi pertama. Yang pertama, program yang dibuat dalam bahasa mesin. Terus yang kedua, menggunakan konsep storage program. Terus yang ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Terus yang keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Terus yang kelima, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Oke, selanjutnya ada generasi kedua. Generasi kedua ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Jadi di generasi kedua ini kita bisa melihat bahwa untuk bahasa-bahasa pemrograman itu sudah mulai dikembangkan pada generasi kedua, dan pada generasi kedua sudah bisa menggunakan memori dan juga sistem operasi. Terus ada contoh dari komputer generasi kedua. Yang pertama itu komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial. Yang pertama adalah PDP-5 dan PDP-8. Itu yang pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan banyak lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari komputer generasi kedua, yaitu pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Terus yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Terus yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Terus yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Terus yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Terus yang keenam, orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Ada juga generasi ketiga dari komputer. Generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini
untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command dan Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan fax-nya. Komputer ini membawa pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, yaitu seperti Unix. Ada pula ciri-ciri dari komputer generasi ketiga, yaitu pertama, komponen yang dipakai adalah IV atau Integrated Circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Terus yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Terus yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Terus yang keempat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Terus yang kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Terus yang keenam, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Terus dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer yang lainnya. Ada pula contoh-contoh dari komputer generasi ketiga, komputer IBM S30, terus ada Nova, terus ada CDC 3000, terus ada PDP 11 dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada di komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Nah, adapun ciri-ciri dari komputer generasi keempat, yaitu penggunaan LSI atau Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Terus ada yang kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contoh dari komputer generasi keempat, yaitu komputer IBM 300 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Terus selanjutnya, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya, komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan juga mouse. Lalu ada di generasi kelima atau generasi terakhir. Generasi kelima digadang-gadang menjadi tahapan atau sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI.
Oke, untuk ciri-ciri dari komputer generasi kelima, yang pertama itu komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Terus yang kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Terus yang ketiga, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Terus yang keempat, Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima ini. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.